Selamat pagi, rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Atas anugerah dan kemurahan Allah, kita dihantar masuk di hari Minggu ini, tepat tanggal 3 Mei 2020. Semua karena anugerah Tuhan atas kehidupan kita, atas segala ciptaan Allah, atas kehidupan keluarga, kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini, bahkan juga dunia ini. Sungguh kita mengucap syukur atas segala kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Dan masuk di hari kemenangan Tuhan, kita akan kembali membangun keintiman, kedekatan dengan Tuhan Yesus dalam ibadah keluarga di hari Minggu ini. Dan saya percaya setiap rumah tangga Kristen, warga jemaat Tuhan telah mempersiapkan keluarga dengan baik untuk menyatukan hati untuk kita datang kepada Tuhan Yesus yang empunya kehidupan ini. Tuhan yang telah bangkit atas kita semuanya. Oleh karena itu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita akan merendahkan hati, mohon Roh Kudus membimbing kita untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dan juga kita akan merenungkan, mendengarkan bersama-sama firman Allah yang kudus ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbing kami sebagai keluarga Kristen memahami kehendak-Mu. Karena firman-Mu berisi perintah-perintah untuk kami taati, untuk kami patuhi di dalam kasih, mengasihi Allah, mencintai Allah, dan kami respon dengan patuh kepada perintah-perintah Allah, terutama sebagai keluarga Kristen, keluarga anak-anak Tuhan. Roh Kudus membimbing kami saat kami belajar kembali firman-Mu yang kudus ini, dan mampukan kami agar sebagai keluarga Kristen menjadi pelaku dari firman-Mu itu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan, pembacaan di hari Minggu ini diambil dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-9. Dan penekanan di ayat yang ketiga. Saya akan membaca ayat yang ketiga saja, dan keluarga nanti akan bahas baca seluruh bacaan itu. Ayat ketiga berkata seperti ini. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan, tema Imamat pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat ke-9, khususnya di ayat yang ketiga ini, diberi tema atau judul pendamaian yang berkenan bagi Tuhan. Pendamaian yang berkenan bagi Tuhan. Kalau kita telaah kata pendamaian itu lawan dari kata pendamaian, lawan dari kata damai adalah seteru atau musuh. Keadaan seperti ini yang mau dibawa, diperbaiki lewat proses pendamaian atau mendamaikan. Jadi mendamaikan artinya memperbaiki apa yang rusak. Memperbaiki apa yang rusak dengan menggunakan sarana, menggunakan alat
yang dipergunakan dalam rangka proses untuk mendamaikan itu atau proses pendamaian itu. Rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan, pendamaian yang berkenan bagi Tuhan, ini menjadi tema yang luar biasa untuk kita di hari Minggu ini. Kitab Imamat ini sesungguhnya berangkat dari pemahaman sebuah keyakinan bahwa kata firman Allah, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Sehingga sebagai umat Allah, bangsa Israel harus menjaga kekudusan hidup. Karena Allah mereka adalah Allah yang kudus. Dan Allah pun mengerti, Allah menyadari bangsa Israel itu adalah bangsa sebagai manusia yang berdosa. Bangsa yang cenderung untuk berbuat dosa. Bangsa yang cenderung untuk berbuat cemar di hadapan Tuhan. Dan karena itu, ketika mereka jatuh dalam dosa, maka Allah memerintahkan kepada Musa agar bangsa itu mengadakan yang namanya korban bakaran. Lihat jemaat yang diberkati Tuhan, berarti ada sarana, ada alat yang dipakai dalam rangka proses pendamaian itu. Ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa, mereka harus melakukan sebuah proses korban bakaran bagi Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama berkata, Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil Musa. Itu berarti bahwa panggilan itu punya makna. Ada sesuatu yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel lewat Musa. Ayat pertama kembali berkata, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Allah berbicara dalam kemah pertemuan kepada Musa. Kemah pertemuan itu merupakan simbol kehadiran Allah atas umat Israel. Dan dari dalam kemah pertemuan itu, Allah berfirman kepada Musa. Yang intinya adalah untuk mereka memberikan korban-korban bakaran. Bisa dengan lembu sapi, bisa dengan kambing domba, bisa juga dengan korban bakaran dari burung. Korban-korban seperti ini itu merupakan sebuah sarana, sebuah alat dalam rangka proses pendamaian antara umat Allah dengan Allah yang kudus itu. Rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan. Kalau melihat pasal 1 ini, dengan 3 macam korban bakaran itu, baik lembu sapi, baik itu kambing, baik itu burung, selalu di ayat terakhir itu dikatakan, yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Walaupun 3 macam korban binatang ini berbeda, tetapi di akhir ayat selanjutnya dikatakan, yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Itu berarti bahwa walaupun hanya korban bakaran seperti dari burung, asal dilakukan dengan kepatuhan, dengan proses yang dilakukan, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun korban bakaran itu hanya juga kambing domba, jika dilakukan dengan kepatuhan, itu akan menyenangkan bagi Tuhan. Dan juga tentang korban bakaran lembu sapi.
rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Dengan kepatuhan bangsa itu mengorbankan korban bakaran bagi Tuhan seperti yang disampaikan pada pasal 1 ini, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Asalkan mereka melakukan di dalam kepatuhan. Tidak masalah korban hanya dari burung atau hanya dari kambing domba. Asal dilakukan dengan kepatuhan, akan menyenangkan bagi Tuhan. Yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, kata Alkitab. Rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Itu konteks kitab Imamat. Ketika bangsa itu berbuat dosa, mereka menjadi setru Allah, menjadi musuh Allah, dan Allah minta kepada mereka untuk melakukan korban bakaran sebagai proses pendamaian bangsa itu dengan Dia sebagai Allah yang kudus. Kalau mereka melakukan dengan kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, baunya akan menyenangkan bagi Tuhan. Sekarang kita berkata seperti ini. Ketika kita jatuh dalam dosa, tentu kita tidak akan melakukan seperti kitab Imamat ini. Dengan mengorbankan korban-korban ternak. Tetapi kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dia telah berkorban di kayu salib. Darahnya tercurah sebagai darah anak domba yang menghapus dosa dunia ini, menghapus dosa manusia, sehingga dosa-dosa kita itu diampuni, kita disucikan, kita diselamatkan, asalkan kita percaya kepada Yesus. Mari kita bersama-sama Roma pasal 3 ayat 25. Roma pasal 3 ayat 25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yesus Kristus dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah sebagai jalan pendamaian atas segala dosa-dosa kita. Ketika kita percaya lewat peristiwa kematiannya dan kebangkitannya, dengan darahnya tertumpah di kayu salib, kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, anak domba Allah. Kita diampuni dosa-dosa kita. Kristus mendamaikan kita manusia yang berdosa ini dengan Allah. Kristus menjadi sebuah jalan, sebuah cara Tuhan, wujud kasih Allah atas dunia ini, supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Kristus menjadi korban yang terbaik. Dengan darahnya, dosa-dosa kita ditebus. Itu semua karena kasih sayang Tuhan. Karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Jemaat yang diberkati Tuhan. Kita percaya kalau kita jatuh dalam dosa, lalu kita merendahkan hati dengan sungguh-sungguh, datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kita percaya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dosa itu membuat kita tempatkan diri sebagai seteru atau musuh Allah. Tetapi dengan pengorbanan Kristus di kayu salib,
dengan iman percaya kepada Yesus Kristus yang telah berkorban di kayu salib dengan darahnya yang mahal itu, kita didamaikan dengan Allah. Kita berdamai dengan sama, berdamai dengan alam ciptaan Tuhan ini. Puji Tuhan, rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Kita sedang berada di dalam rumah kita masing-masing, membangun ibadah pada hari Minggu ini. Bahkan juga setiap hari. Dengan pesan pemerintah ibadah di rumah. Kita akan lihat bersama ada sebuah contoh keluarga yang mengambil sebuah sikap, komitmen, pilihan untuk setia dengan Tuhan. Mari buka kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Kitab Yosua pasal 24 ayat 15 berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini merupakan sebuah keputusan yang tegas, yang jelas dari seorang kepala keluarga yang bernama Yosua. Dia memilih untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan melibatkan keluarganya. Kata Yosua, "Tetapi aku dan seisi rumahku." Semua anggota keluarganya dia bawa untuk setia beribadah kepada Tuhan. Yosua membangun spiritualitas keluarga, membangun keintiman, keakraban keluarga. Anggota keluarga akrab dan juga akrab intim dengan Allah. Ini contoh teladan bagaimana rumah tangga yang punya komitmen untuk beribadah kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Pesan firman Tuhan ini dan pesan pemerintah beribadah di rumah punya makna untuk semua rumah tangga Kristen. Membangun keintiman, membangun keakraban semua anggota keluarga, supaya lebih intim, lebih akrab. Mungkin dulu sebelum wabah COVID-19 ini tidak intim. Suami lebih dekat dengan Tuhan, mungkin istri tidak. Orang tua mungkin lebih dekat dengan Tuhan, anak-anak tidak. "Pak, ayo gereja, kamu saja. Aku capek, aku sibuk, aku letih." "Ma, ayo gereja, ayo ibadah. Papa saja sama anak-anak." Dan seterusnya. Terkadang kita ke gereja tidak menjadi sebuah satu kesatuan sebagai keluarga. Suami ke gereja, istri tidak. Istri ke gereja, suami tidak. Orang tua ke gereja, anak-anak tidak. Atau anak-anak ke gereja, orang tua tidak. Tanpa disadari, kita tidak intim di tengah keluarga.
Ibadah minggu di gereja, kita tidak pernah absen. Ibadah keluarga Rabu di rumah-rumah warga tidak pernah absen. Tapi kita absen, kita alpa. Membangun ibadah di rumah sendiri. Ini menjadi sebuah refleksi untuk kita semuanya. Ibadah di rumah, membangun keintiman anggota keluarga. Supaya lebih intim, lebih dekat lagi. Orang tua dengan anak-anak. Suami dan istri, anggota keluarga, lebih intim, lebih dekat lagi. Yang kedua, ibadah di rumah untuk membangun spiritualitas keluarga. Membangun kedekatan, keintiman dengan Allah. Membangun kedekatan, keintiman dengan Tuhan Yesus. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Lebih setia dengan Tuhan. Rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Seorang dokter mengatakan bahwa pasien COVID bisa sembuh karena support, dukungan, perhatian dari keluarga. Keluarga mendoakan, mensupport istrinya di ruang isolasi. Keluarga mendoakan, mensupport suaminya di ruang isolasi. Keluarga mendoakan para dokter, para medis, perawat. Peran keluarga sangat vital dalam kehidupan kita. Keluarga merupakan gereja kecil. Keluarga yang membangun keintiman dan spiritualitas sebagai rumah tangga Kristen. Keluarga yang mau patuh kepada perintah Allah. Dan keluarga yang mau patuh pimpinan gereja kita. Merupakan keluarga yang mau menyenangkan bagi Tuhan. Keluarga yang menyukahatikan hati Tuhan. Karena patuh. Mari komitmen seperti Yosua. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kita semuanya. Amin.